wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur pada malam hari ini Allah mengizinkan untuk bersilat ukhuwah dengan saudara-saudara kami jamaah Masjid Al-Husain. Ustadz Beni udah ngubungi saya lama, Pak. Cuman dulu saya sebelum sakit COVID itu kajian hampir tiap malam. Tapi pasca COVID itu ada penurunan stamina gitu, Pak. Jadi disarankan dokter untuk 1 hari ngisi, 1 hari kosong. Jadi saya sebenarnya ngisi Senin, Rabu, Jumat begitu. Ustadz Beni udah ngubungin hari ini, hari itu, hari ini saya masih belum bisa Ustadz, saya takut tumbang. Awal-awal waktu sehat sempat dicoba waktu hari Jumat pengajian di Al-Uswah, napas agak sesak lagi, turun lagi cuma 10-15 menit ngisi kajian. Itulah. Tapi dah lama kali beliau meminta, Ustadz Riza kapan silaturahim ke sini? Insya Allah kita cobalah, mudah-mudahan bisa berbagi yang bermanfaat dan berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu. Jadi saya mohon maaf Bapak Ibu jemaah sekalian atas keterbatasan kami ini. Baik, kalau Bapak jemaah sekalian sering dengar saya ngisi di Tanjung Pinang ini, ranahnya biasanya adalah tafsir Al-Quran. Nah, pada kesempatan di Masjid Al-Husain untuk Selasa ini saya ingin berbagi seberapa penting sih memahami tafsir Al-Quran. Nah, ini kan jarang dijamah orang, Pak. Kalau tajwid Al-Quran orang sering. Kalau tilawah Al-Quran orang banyak. Tapi tafsir ya itu seperti cabang ilmu yang jarang dijamah orang-orang, terlebih khususnya kita orang Tanjung Pinang nih lah. Kita pengen hadir majelis tafsir itu jarang gitu. Kalau di Jakarta mungkin banyak para kiai, para ulama, para ustadz. Nah, itulah yang kita ingin bahas, kenapa tafsir Al-Quran itu sangat urgen, penting sebagai kehidupan seorang muslim gitu. Yang pertama, orang banyak tanya, Ustadz tafsir itu apa gitu ya. Tafsir itu diambil dari kata fassara yufassiru tafsiron, artinya penjelasan. Dalam sinonimnya bayyana yubayyinu tabyinan, supaya ayat ini jelas maka butuh studi ilmu tafsir agar ayat ini bisa dipraktekkan, begitu Pak tujuannya. Karena ada orang yang tahu ayat, dia terjemahnya tahu, tapi makna tersirat dan tersurat dia tak tahu. Ya, contohnya misalnya ada ayat yang bunyinya hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah, Pak. Artinya hafidhu 'alas salawat, jagalah salat-salat 5 waktu maksudnya. Wassalatil wusta, dan salat yang pertengahan. Jadi lihat terjemah, jagalah salat-salat yang 5 waktu udah tahu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi salat pertengahan yang apa? Nah, dalam terjemah namanya salatil wusta. Wusta. Makanya ada teman saya dulu santri dari Jawa Tengah, dia bilang min Jawi wusta. Saya tinggal dari Jawa Tengah katanya. Nah, kalau Anda lihat terjemahan salatil wusta nggak ketemu itu apa. Buka kitab yang lebih besar, penjabaran tentang ayat itu, barulah jumpa
Sholat yang pertengahan itu maksudnya sholat asar. Kenapa di ayat itu Allah sebut sholat asar detail? Karena sholat asar itu sholat yang di tengah-tengah. Dia tak panas kali, tak gelap kali. Karena tengah-tengah itulah banyak orang yang keteter untuk mengamalkannya. Karena itu kata Allah, jaga yang itu. Kan banyak orang yang sholat asar nih akhirnya tak berjamaah. Baru balik kerja macet-macet, sholat asarnya menjelang maghrib. Ada yang masih di tempat kerja akhirnya sholat asarnya keteteran. Karena itulah di ayat itu contoh ya, Allah ingatkan dalam studi ilmu tafsir. Nah itu dia di antara kegunaan singkatlah daripada ilmu tafsir. Jadi artinya tafsir itu penjelasan. Ya. Terus siapa yang bisa nafsirkan? Kalau saya dalam skala ini adalah cuma membantu menerjemahkan kitab-kitab tafsir para ulama. Ulama itu mempelajari tafsir, berkata Syekh Fulan bin Fulan tentang ayat ini. Nanti dia bilang, kamu tahu dari mana? Dari gurunya Syekh Fulan bin Fulan dari ayat ini. Tahu dari mana? Syekh Fulan bin Fulan ayat ini. Tahu dari mana? Imam Mujahid, kalangan tabi'in. Tahu dari mana? Mujahid dari Ibnu Abbas, dari sahabat tabi'in. Ibnu Abbas tahu dari mana? Dari Rasulullah. Itulah silsilah belajar ilmu tafsir. Jadi penafsirannya ada rantainya sampai ke Nabi, nggak bakal penafsiran seenak udel sendiri. Nah itu dia yang disebut dengan ilmu tafsir. Makanya kalau kita belajar dalam studi sarjana Islam, agama Islam, biasanya ada itu mata kuliah ahammiyatu ilmi tafsir. Betapa urgensinya mempelajari ilmu tafsir itu. Hari ini Pak, anak kita semua sebatas tahfiz, tajwid aja Pak. Kamu bisa baca surat Al-Mulk, bisa tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, hafal, tajwidnya bagus. Coba arti mulk itu apa? Nah, gitu. Maknanya itu apa? Banyak kita yang belum sampai. Karena itu Pak, kajian ini mesti disemarakkan, digalakkan. Sekarang itu orang sudah mulai bosan dengan ceramah umum. Orang pengen lihat ayat yang dibahas tentang apa. Kalau ceramah umum tentang syukur, sabar, banyak ayat seperti ada dalam surat An-Nur larangan masuk rumah orang lain sebelum kamu izin dan salam. Itu ada Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, kalau kamu pergi ke rumah temanmu, jangan kamu masuk ke rumah orang lain sebelum apa? Pertama kamu minta izin, dan kedua melemparkan salam. Banyak yang harus dibahas. Kenapa? Rupanya dulu ada sahabat Nabi, tiba-tiba datang ke rumah Nabi, langsung mau masuk. Nabi, aku boleh masuk nggak? Nabi bilang sama khodimnya, sama asisten rumah tangganya, kamu suruh dia keluar lagi, Fulan, ajarin dia adab bertamu. Akhirnya diajarin melalui ayat dalam surat An-Nur itu, kalau kamu mau masuk ke rumah orang, fasallimu, kasih salam. Berapa kali? 3 kali. Kalau nggak disaut, balik badan. Ya, balik badan. Kalau nggak disautin, nggak dijawab, berarti nggak ada orangnya. Terus kamu kalau udah salamnya disambut, waalaikumsalam, iya, hatta tasla waktu azinu, sampai kamu diizinkan. Oke, silakan masuk, baru masuk. Itu diatur dalam Quran. Tapi ayat-ayat yang begitu jarang dibahas. Ya, makanya saya kalau disuruh minta ustadz ceramah umum, saya lebih senang kajian kitab, supaya bahasannya nggak mondar-mandir kemana-mana, gitu ya. Itulah pentingnya Pak mengkaji ilmu tafsir. Pengennya tiap malam saya ngajar tafsir Pak, tapi sempur, tak kuat napas, itulah masalahnya. Nah ilmu tafsir ini dari zaman Nabi udah ada. Dan yang paling jago di antara sahabat itu beberapa orang, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi misalnya
tiba-tiba sahabat yang lain di kampung sebelah dengar turunnya satu ayat. Misalnya turun ayat tentang Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau datang kepada kamu seorang fasik membawa sebuah berita, tabayunlah. Ini yang di kampung sebelah sahabat nggak tahu itu ayat tentang siapa sih. Maka biasanya kalau bingung, para sahabat Nabi saja, kamu nggak tahu penjelasannya, tafsirnya, tanya sama Ibnu Abbas. Kalau Nabi bilang kamu nggak tahu tentang ayat itu ya, iya, kamu tanya sama Ibnu Abbas. Kenapa? Nabi sudah ajarkan kepada santri-santri khususnya tuh, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abu Hudzaifah. Maka orang-orang menanya penjelasan ayat itu kepada sahabat yang pernah Nabi ajarkan. Itulah ilmu tafsir. Kenapa mesti ada ilmu tafsir? Yang pertama, ya, liyafhamul Quran bi ghairi iwajin, supaya memahami Quran dengan pemahaman yang benar, tidak melenceng. Itu tujuan ilmu tafsir. Makanya kalau kita ditanya nih Pak, kita misalnya 30 orang, ya, hafal kita ayatnya, misalnya, ya, saya nukil satu ayat, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Wa min syarri, dari keburukan, naffatsat, tiupan. Tanya semua orang di sini, tiupan itu maksudnya apa? Tanya anak kecil, tiupan balon. Tanya bapak itu, tiupan ke makanan yang dilarang. Tanya bapak yang lain, tiupan ini. Tanya yang itu, tiupan dukun kepada jimat-jimat. Semua orang mungkin 30 orang, 30 versi tafsirnya. Itulah liarnya kita memahami sesuatu. Dan ilmu tafsir menstandarisasi. Gak bisa kita menafsirkan ayat seenak kita, gak bisa. Tapi ditanya, itu berdasarkan siapa? Dari riwayatnya siapa yang menafsirkan? Oh, yang menafsirkan itu namanya adalah Syekh As-Sa'di. Oh, Syekh Sa'di ini gurunya ini. Rupanya ini penafsirannya siapa? Imam Dohak, seorang tabi'in. Seorang tabi'in ini Dohak belajarnya sama siapa? Sama Ibnu Abbas juga, sahabat Nabi. Ibnu Abbas belajarnya dengan siapa? Dengan Rasulullah. Oh, berarti ini sesuai silsilahnya dengan penafsiran Nabi. Jadi ilmu tafsir itu menstandarkan pola pikir orang supaya bisa satu pemahaman tentang penyingkapan satu ayat. Kalau tidak, orang menyingkapi suka-suka dia. Memang berbahaya Ustadz kalau orang memahami Quran sesukanya sendiri, bahaya Pak. Contohnya. Bapak tahu kisahnya Sayyidina Utsman meninggal? Yang bunuh dia siapa Pak? Yang bunuh Sayyidina Utsman itu orang muslim, rajin baca Quran. Bahkan Sayyidina Utsman itu dieksekusi waktu beliau lagi tilawah. Waktu itu pengawal disuruh pergi semua. Kenapa? Saya nggak ingin lihat dua kelompok muslim bentrok. Biar saya hadapi. Ini nama kaumnya Pak, nama alirannya Khawarij. Khawarij itu dari kata khuruj, orang yang keluar dari pemikiran yang benar. Apa kata Sayyidina Utsman? Ya akhi, baini wa bainaka kitabillah. Antara kamu dan aku ada Al-Quran di tengah-tengah. Jangan sampai kita cekcok. Tapi apa kata orang Khawarij ini? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Hukumnya Utsman tidak sesuai dengan hukum Allah. Maka halal darahnya Utsman, dibunuh oleh orang Khawarij Pak. Meninggallah Utsman, digantilah oleh akhirnya Sayyidina Ali. Kenapa mereka bilang Utsman itu jadi khalifah tidak tegas tuh ngelihat. Sementara di dalam ayat kalau dia tidak memutuskan dengan perkara sesuai dengan kitabullah, maka faulaika humul kafirun, dia kafir, halal dibunuh darahnya.
Akhirnya Utsman terbunuh di tangan orang muslim yang rajin baca Quran tapi salah memahami ayatnya. Nggak seperti yang Nabi sampaikan, nggak seperti sahabat yang sampaikan ayatnya. Dia pahami sesuai renungan hati diri dia sendiri. Akhirnya apa? Inhiraful fahmi, menyimpanglah pemikirannya. Itu kalau nggak ngerti ilmu tafsir. Dari zaman Nabi aja sahabat udah banyak. Ya, jadi tafsir Al-Quran itu mengkaji Quran tujuannya supaya kita dapat cara pandang yang benar terhadap Quran, tidak salah. Makanya ada istilah, kok ada sih Islam radikal, kok ada sih Islam yang kebablasan, itu karena tidak memahami ayat sesuai porsinya. Nggak bisa Pak, memahami ayat dengan letterlek tuh suka-suka nggak bisa. Iya. Misalnya ada ayat yang mengatakan, ya, wahai orang beriman, kalau kamu bertemu dengan orang-orang kafir, faktuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai dia. Ada ayat yang bunyinya begitu Pak, bunuhlah kalau kamu ketemu orang kafir dimanapun kamu berjumpa dia. Kalau ini ayat dipahami liar, orang kafir, mana tuh? Hari Minggu mau ke gereja, bunuh, ham. Ada orang Tionghoa, Buddha, bunuh, ham. Ada orang Hindu, Buddha, kenapa? Dimanapun jumpa orang kafir, bunuh katanya. Ayat, nah ini salah. Gak begitu. Maksud ayat itu, kalau kamu menjumpai orang kafir yang memerangi kamu, ya, faktuluhum haitsu saqiftumuhum, dimanapun di kampungmu sendiri atau kamu bertandang di kampung dia, kamu diserang, maka kamu perangi, bukan bunuh. Karena kata uktul, perangi belum tentu bunuh, perangi mendesak aja bisa. Dulu Abu Bakar pernah memerangi kaum yang menolak bayar zakat, tapi bukan dibunuh, cuma didesak, mau nggak bayar? Kalau nggak kami angkat senjata nih, mau nggak zakat? Waktu itu Nabi baru wafat, kami nggak mau bayar zakat lah, nggak ada Rasulullah, nggak jelas UPZ-nya katanya begitu. Menolak bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar, mau nggak? Kalau kamu mau tunduk dalam perintah Quran, kami nggak perangi kamu. Akhirnya iyalah, kami ngalah, mohon maaf. Karena kecintaan sama uang kan, ngeluarin zakat tuh nggak gampang Pak. 2,5%, kalau duit bapak 100 juta mah gampang, 2,5%-nya berapa? 2.500.000 kan? Kalau 1 miliar 25 juta, sayang juga nang ngeluar zakat nih. Kalau uangnya 5 miliar, 25 juta kali 5, 100 juta, 125 juta. Lumayan juga ini, Innova lumayan ini. Itu akumulasi zakat Pak. Kalau zakat mal kan begitu, 2,5% semakin banyak semakin berat. Makanya zakat itu berat. Waktu Nabi baru wafat pada nggak mau, diperangi oleh Abu Bakar supaya didesak mau. Akhirnya banyak yang mau. Ini salah satu contohnya ya. Maksudnya memerangi seperti itu. Kalau nggak ngaji ilmu tafsir, ngaco, bahaya. Makanya pentingnya kita mengkaji tentang ilmu tafsir untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Kenapa di dalam Al-Quran surat Shaf Allah mengatakan, di dalam surat Shad Allah mengatakan fungsi Quran itu buat apa? Hari ini Quran turun untuk apa Pak? Apakah untuk digambar-gambar, misalnya kaligrafi gitu? Apakah untuk dibaca indah-indah? A'udzu billahi minasyaiton. Apa untuk dibaca indah-indah? Atau untuk dilomba-lombakan miliaran begitu? Itu boleh. Silakan aja. Tapi jangan sampai lupa Quran itu turun ada maksudnya. Makanya kata Allah dalam surat Shad, Allah katakan apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Kata Allah, kitab ini, nah ini Allah jelaskan maksudnya tujuan Quran untuk apa.
anzalnahu ilaika, Muhammad kami turunkan kepadamu mubarakun, penuh berkah. Kalau pengen berkah ambil Quran jadi pedoman. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya engkau mentadabburi ayat-ayatnya. Tadabbur, Pak. Jadi bukan cuma baca saja, ditadabbur. Tadabbur itu pakai ini, pakai ini, pakai ini. Itu tadabbur. Ya. Kalau tilawah pakai mata dan mulut saja. Tilawah artinya membaca. Ya kan? Tahfidz pakai ini, pakai otak. Lihat, baca, hafal. Tapi kalau tadabbur nggak cukup, dia nggak boleh sampai cuma kerongkongan, masuk ke dalam hati. Pakai mata dibaca, pakai mulut dibaca, pakai hati diresapi, pakai otak diamalkan. Itulah tadabbur yang diinginkan Allah. Ya. Itu Allah katakan liyadabbaru ayati, untuk kamu tadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, untuk jadi pelajaran orang-orang yang diberi akal pikiran. Jadi Al-Qur'an itu turun untuk ditadabburi itu. Ini udah banyak Pak studi kasusnya, Pak. Contoh ya, contoh. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu awliya'akum, ya. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu ambil sebagai pemimpin-pemimpin kalian al-yahuda wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jelas ayatnya. Kalau ditanya dalam Quran ada nggak larangan memilih orang kafir? Jelas, lebih dari 5 ayat. Baca nggak awal ayatnya? Baca. Betul tak baca? Baca, tiap Ramadan khatam. Tapi kenapa pemimpin kafir masih laku? Bapak ingat dulu musuhnya Anies Baswedan, gubernur DKI? Dia kan menang jadi gubernur nih. Pernah rivalnya non muslim kan? Saya tanya, dia menang banyak atau menang tipis? Ini kan saya ambil studi tetangga kita di Jakarta ya. Ya saya nggak ngomongin bagus jeleknya lah, intinya saya lagi memandang dari sudut akidah. Satu muslim, satu non muslim. Menangnya tipis aja Pak. Non muslim itu hampir 40 sekian persen. Tipis saja. Makanya sampai putaran kedua kan? Putaran kedua. Saya tanya, di DKI Jakarta tuh mayoritas orang apa? Minoritas atau mayoritas? Muslim saudara kita loh. Terus yang nyoblos itu 40% itu siapa coba? Yang nyoblos loyal, saya nggak bicara bagusnya inilah tegasnya enggak, tapi secara akidah dulu lah. Mau seorang sebaik-baik apapun, ya sedekahnya 1 miliar ke masjid, kalau non muslim kan tetap nggak boleh dalam Islam, nggak boleh, nggak boleh. Itu udah juknisnya. Emang nggak ada lagi orang muslim yang baik cuma gitu. Tapi yang milihnya Pak hampir separuh coba. Dan itu saudara kita yang sama-sama berakidah Islam yang bersumbangsihnya. Ayatnya baca nggak baca, setiap Ramadan khatam, tapi nggak mudeng, nggak ditadaburi, cuma jadi hiasan bibir. Terus hari ini umat begitu Pak. Jangankan jauh-jauh, kita ini orang apa? Provinsi Kepulauan Riau. Orang tertingginya yang mewakili kita agamanya apa? Pikir sendiri. Orang Kepri ini mayoritas apa agamanya? Pikir aja sendiri Pak. Orang yang mewakili kita sebagai orang tertinggi di Kepri, ya kan ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Yang salah satunya, agamanya apa? Saya nggak boleh bilang orang di majelis, tapi pikirkan saja bagaimana keadaan umat sekarang. Ayatnya jelas kok.
La ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang beriman, jangan kau ambil orang Nasrani, orang Yahudi menjadi pemimpin kalian. Kalau kalian masih juga ngeyel, apa kata Allah? Saya nggak akan bantu lagi urusan kalian. Allah nggak akan kasih rahmatnya. Kalau ada bencana datang, Allah nggak kasih keselamatan. Tapi yo kok laris masih. Sedih Pak. Wah itu mah pakai duit, nggak usah ngomongin duit dulu. Berarti orang Islam masih belum tersentuh dengan ayat, itu yang penting. Jadi bukan duit yang dipikirin, Quran yang harus kita pelajari, kita syiarkan kepada umat. Bapak jalan lagi ke Kabupaten Bintan, Bintan. Ya, bahkan saya pernah sampai kajian di ibu-ibu. Ibu-ibu tuh tanya, Ustadz, boleh nggak kalau ada calon orang non-muslim, saya dikasih duit? Boleh. Dikasih duit non-muslim, dikasih, terima nggak Pak? Terima aja, kasih uang. Terus saya disuruh milih, boleh nggak milih? Ya nggak boleh. Tapi dia berbuat untuk ibu boleh, walaupun jadi pahala atau tidak urusan dia dengan Tuhan. Saya terima Pak Ustadz, ya nggak apa-apa, halal kok uangnya ibu pakai. Tapi ibu pilih tak? Pilih Pak Ustadz. Pilih dia, nangis ibu-ibu Tanjung Unggat tuh. Saya ceramah di rumah seorang tokoh sedang membahas tentang itu ayat. Waktu itu kan sedang heboh ayat Al-Maidah itu ya. Lagi heboh. Jadi saya meluruskan bagaimana menurut ilmu tafsir. Banyak orang kita yang begitu. Jadi kalau pemberian non-muslim itu hukumnya lain. Memilih non-muslim hukumnya lain lagi, harus dipisahkan pembahasannya. Bapak dikasih sesuatu non-muslim, silakan Bapak pakai. Tapi kalau nyumbang masjid itu ada hukumnya lagi. Para ulama nggak membolehkan uang non-muslim jadi tiang-tiang masjid, nggak membolehkan. Kayaknya kita kayak nggak punya aja sumber dari muslim gitu loh. Tapi kalau untuk fasilitas umum monggo, untuk dipakai pribadi silakan. Ini yang jadi kekhawatiran. Karena itu ayat Quran itu masih harus disosialisasikan, bahwa masih banyak umat yang belum mudeng tentang ayat. Itu banyak studi kasus yang lain. Ayat tentang neraka begitu ngeri, masih juga maksiat. Ya. Ayat tentang surga begitu banyak, ratusan, ribuan mungkin dalam Quran. Jannatun tajri min tahtihal anhar, tapi nggak semangat juga ke masjid. Kenapa? Ayatnya baru sampai ke bibir, tenggorokan. Makanya kata Nabi, nanti hati-hati setelah zaman aku, ya, mim ba'di, akan ada orang-orang yang membaca Quran tidak lewat kerongkongannya. Itulah salah satunya orang Khawarij tadi, yang akhirnya jadi pembunuh Utsman. Baca Quran dia, rajin, tapi nggak sampai ke hati, baru sampai di mulut. Karena baru tilawah, kiroah, belum tadabbur. Nah, jadi yang harus kita perdalam adalah lihat, mushaf, baca, resapi, amalkan. Itu yang jadi PR kita, ya. Itu yang pertama, supaya memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, ya. Yang kedua, Pak, Al-Quran itu cahaya, munawwir lil insan. Ya. Hidup ini Pak, walaupun banyak PLN, tapi kalau Anda di jalan yang salah tetap gelap namanya. Ya, makanya kita selalu begini kalau mukadimah Maulid Nabi, salawat dan salam kepada baginda Nabi yang telah mendidik kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang. Pertanyaan saya, zaman kegelapan waktu itu ada lampu atau tak ada lampu? Lampu banyak Pak, mungkin lampunya gak kayak listrik begini, tapi lampu pakai minyak, obor. Tapi kenapa dibilang gelap? Karena tak tahu jalan petunjuk. Quran itu jalan petunjuk. Nih kalau mau jalan ke surga ini nih, cahayanya ikutin. Ya. Karena itu di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengatakan Al-Quran itu cahaya. Contohnya, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Wahai manusia, ini bukan orang beriman aja. Wahai manusia, kata Allah semuanya. Qad ja'akum,
telah datang kepada kalian burhanum mir rabbikum, petunjuk cahaya dari Rabb kalian. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kata Allah, dan kami telah turunkan nuron. Nuron apa artinya nur, Pak? Cahaya. Aku telah turunkan pada manusia petunjuk yang jelas. Wa anzalna ilaikum nuron mubinan, kata Allah, cahaya yang jelas. Kalau kamu pengen nyampe surga, ikuti cahaya itu. Kalau mau sampai surga, ikuti petunjuk Quran, Sirotol Mustaqim. Jadi Quran itu cahaya. Kalau Bapak pengen tahu jalan ke surga, ikut cahaya Quran. Oh, saya ikut cahaya PLN, silahkan, belum tentu nyampe ke surga. Yang dimaksud cahaya bukan itu, tapi jalan yang lurus. Kayak ihdinas sirotol mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Itu kan kalau ditanya, kadang orang muslim nggak tahu jalan yang lurus dalam ayat itu maksudnya apa. Jalan lurus tuh Ustaz, dari Batu Lapan sampai RSUP gitu kan. Nah kalau di ilmu tafsir tahu Pak, ketahuan maksudnya ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus tuh jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa sih mereka itu dalam ayat ini? Ditafsirkan oleh para ulama dengan ayat yang lain. Ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i was salihin, itu ayat dalam surah An-Nisa. Makanya Imam Ibnu Katsir metodenya menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Oh, jalan orang-orang soleh tuh minan nabiyyin, para nabi. Ya, wasiddiqin, orang-orang yang membenarkan agama. Wasyuhada, orang-orang para syuhada. Wasolihin, orang-orang saleh. Oh, saya harus ikut jalan lurus versi mereka. Itu maksud dalam ayat. Ya. Jadi yang kedua tadi, Al-Quran itu cahaya. Kalau ndak mau gelap gulita di tengah zaman yang terang ini, ikutin jalan Quran. Makanya Nabi bilang apa? Warisan Nabi apa? Kalau mau selamat. Ustaz, sekarang kan banyak orang aliran sesat, gitu kan? Saya pengen selamat nih, yang mana satu? Nabi cuma kasih kata kuncinya, taraktu fikum amroini, kata Nabi. Sudah wariskan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu, kamu gak akan sesat. Intamasaktum bihima, kalau kau pegang keduanya. Apa itu? Pertama, kitabullah, Al-Quran. Wa sunnati rasul, dan sunnah Nabi. Kamu pegang aja, mau ikut ormas ini, mau ikut yayasan ini, mau ikut perkumpulan majelis ini, selama Quran dan sunnah aman kamu. Itu kata Nabi. Ya. Jadi Al-Quran itu cahaya. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang jelas. Yang ketiga, kenapa harus mengkaji tafsir? Untuk bersemangat. Litarghib, untuk kita bersemangat, Pak. Kita kan lagi dari tadi bahas ayat-ayat. Beda rasanya Bapak pulang dari habis mendengar ayat-ayat Allah tuh ada semangat ibadah. Ada semangat mau mengaji. Ada semangat mau berbuat baik. Itulah energi daripada Al-Quran. Ya, jadi kalau orang hatinya jarang disentuh dengan ayat Quran, malas, kering dia. Kalau kering tuh sholat berjamaah lemah, puasa sunnah malas, sedekah bakhil, kelakuan rusak. Karena apa? Hatinya tidak terwarnai, termotivasi dengan ayat-ayat Quran. Makanya Bapak kalau ikut pengajian kan habis pengajian semangat ya. Kenapa? Karena ada energi Quran itu yang memberikan targhib, ya, semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Ya. Yang keempat terakhir, nggak lama-lama saya, nanti mau tanya jawab boleh. Untuk apa kita mempelajari tafsir Al-Quran? Adalah lidaf'il ummah minad dolalah, untuk membentengi umat dari kesesatan. Belajar Quran saja belum cukup, tapi belajar Quran dan maknanya itu baru cukup.
Yang baca Quran aja masih bisa tersesat, apalagi yang tidak belajar. Makanya ilmu tafsir ini mencegah orang supaya nggak sesat pemikirannya itu. Itu ilmu tafsir. Ya. Jadi kalau ada orang yang memahami ayat, misalnya gini, saya pernah ketemu teman bapak saya meninggal 2015. Dia punya teman pindah ke Bandung. Terus ketemu guru spiritual katanya. Rupanya teman bapak saya ini udah hampir masuk 3 bulan gak sholat 5 waktu. Akhirnya dia main ke Tanjung Pinang, nanya sama saya, mukanya udah kusut. Reza, masih ingat om gak? Ingat om. Kenapa om? Begini, om sudah hampir 3 hari gak sholat. Kenapa? Karena kata guru om, ayat-ayat tentang sholat itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang katanya. Kenapa? Guru om pakai dalil apa? Pokoknya dia pakai bahasa Arab. Ya udah, telepon aja, ngomong sama saya, berdebat pakai bahasa Arab yuk. Katanya begini, ada ayat, ya, wa aqimis sholata li dzikri katanya. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat itu kata Allah untuk mengingatku. Jadi kata dia, om cukup ingat Allah, gak perlu lagi sholat, karena tujuan sholat untuk ingat Allah. Cukup eling katanya gitu kan. Nginget aja, jadi gak usah lagi sholat. Ini sudah makom hakikat, tidak perlu lagi syariat. Lihat nasibnya, gara-gara ditafsirin sama guru yang ngaco, gak sholat 3 bulan Pak. Telepon sekarang juga om, saya pengen tanya penafsiran dia dari kitab apa, yuk kita bongkar. Saya di laptop banyak mata basamilah, kitab-kitab bahasa Arab, mau tafsir apa yuk. Akhirnya pas ditelepon, ngelak sana, ngelak sini, ngelak sana, ngelak sini, bahasa Arab katanya konon. Diajak ngomong percakapan bingung. Assalamualaikum kaifa haluka ya syekhi, uriduan atakalam an syai'in bi ayatil Qur'aniyah. Nanti Ustaz, ngelak-ngelak sinyal katanya, twing, mati. Dia bilang, om, makanya cari guru tuh yang betul. Ya dia bagus, sering ngajar di kampus. Bukan lihat itu, lihat guru tuh, lihat dia baca Qur'annya gimana, akhlaknya gimana, perilakunya di mana. Terus dia ngambil sumber dari mana literaturnya. Gak bisa memahami Quran 3 bulan gak sholat mau 5 waktu Pak. Ayatnya wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ingat aja udah cukup, jadi gak usah sholat lagi. Ngaco kan? Nah ini bahayanya. Makanya ngaji tafsir itu penting Pak, dan gak pernah cukup ya. Nanti saya runding lah sama Ustadz Beni, entah macam mana kita bisa mengkaji tafsir, entah sebulan sekali, entah macam mana ya. Bapak maklumin ya keadaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mau bertanya silakan. Berapa menit lagi kita? 2 menit. Ada pertanyaan 1 boleh? Pertanyaan singkat padat boleh? 1 aja. Ada yang mau bertanya? Monggo Pak. Iya. Iya. Iya, iya. Oh gitu ya. Iya. 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 Di sini enaknya hari apa? Nanti saya susun sama Ustadz Beni ya. Entah hari Ahad, kayak Sabtu itu udah penuh Pak. Sabtu udah penuh ya. Sabtu ada yang kosong tak? Ya nanti kita susun Ahad malam Senin ya. Nanti kita atur. Saya hubungi Ustadz Beni. Boleh nanti diramaikan ya. Nanti Bapak undang yang lain ya. Nanti kita judulnya kajian tafsir bulanan ya. Doain aja yang penting sehat. Nanti kita kaji dari tafsir Al-Fatihah, tafsir Al-Baqarah. Kalau di Al-Uswah itu sudah hampir 3 tahun saya asuh, sudah sampai Ali Imran ayat 200 berapa, 100 berapa ya, 100 lebih ya. Udah 3 tahun lebih baru 100 lebih ayat satu Ali Imran Pak. Tapi ya pelan-pelan lah. Saya juga kaget sebenarnya Pak lihat
Al Husain kok jadi indah begini? Kaget saya. Dulu agak-agak gerah gitu Pak ke sini Pak. Sekarang Masya Allah, saya doain biar makmur lah. Ya, makin makmur, makin nyaman, makin ramai mudah-mudahan insya Allah. Tapi saya emang nggak pesimis. Dulu waktu saya mulai kajian di Al-Uswah, orangnya juga lebih dikit. Tapi kalau kita rutin, orang-orang merasakan manfaatnya nanti ramai lama-lama. Nanti pokoknya saya insya Allah saya usahakan dengan Ustadz Beni, kita bikin yang rutin dan sistematis ya. Jadi nanti bapak-bapak pas kita kaji itu pegang Quran semua kalau perlu, pegang Quran terjemah. Jadi kita baca sama-sama, terjemah sama-sama, dan kita akan maknai tafsirnya insya Allah. Demikian ya, yang bisa saya, ada lagi tuh. Iya, silakan Bang. Iya. Tentang masalah wudu. Qadha, iya. Iya. Baik. Jadi kalau ada sholat-sholat yang dulu pernah tertinggal ya, qadha itu dalam Quran ada, dalam hadis pun ada. Ya, kalau dalam hadis Nabi pernah sampaikan kalau kamu ketiduran, ya naum au nisyan, misalnya bapak pulang kerja, habis sholat zuhur jam 1 misalnya ya, ketiduran sampai maghrib, berarti asarnya lewat kan? Itu ketika bangun wajib diqadha habis sholat maghrib. Salat maghrib selesai, bapak niatnya tapi bukan adaan, tapi qadhaan. Nama niatnya diganti adaan jadi qadhaan itu. Terus bagaimana status salat yang dulu zaman jahiliyah gitu kan? Ya, itu ada dua pendapat ulama. Yang pertama, kamu harus tetap bayar karena itu utang. Dihitungnya dari kapan? Akil balik. Ya Allah Ustadz, akil balik aku umur 15, aku baru sholat umur 40. Nah itulah. Misalnya berapa tahun? 10 tahun kita nggak sholat. Gimana cara bayarnya? Ini bagi pendapat yang harus qadha. Setiap bapak sholat 5 waktu, bapak sholat lagi yang sama niat qadha selama 10 tahun untuk membayar. Pokoknya saya 10 tahun saya nggak sholat wajib tuh Ustadz, waktu masih jahiliyah lagi malas-malas. Sekarang saya sudah hijrah. Berarti itu 10 tahun. Jadi habis bapak sholat maghrib lagi. Terus bapak lakukan itu selama 10 tahun untuk membayarnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang paling kuat dan saya condong, taubatan nasuha sudah cukup. Gimana dengan sholat yang dulu? Tobat, sekarang jangan tinggalkan, perbanyak sholat sunnah. Itu caranya. Itu solusi yang lebih representatif dan masuk akal, karena orang bisa patah pinggangnya kalau dia terus sholat lagi. Sholat yang wajib aja udah susah, tambah lagi 2 kali lipat katanya. Jadi pendapat yang paling banyak taubatan nasuha, menangis pada Allah, sekarang perbaiki sholat, tambah dengan sholat-sholat sunnah, apa saja, tahajud, duha dan lain-lain. Saya kira itu sudah masuk isya. Nanti kita mudah-mudahan nanti pokoknya kabar dari Ustadz Beni lah ya, beliau sahib saya, nanti gampang diatur. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.